Ada sesuatu yang harus kalian kritisi tentang korporasi yang ada di Indonesia. Yang dimana spesifiknya itu gue omongin sebuah perusahaan yang dijalankan oleh ownernya from mainland RCC. Mulai dari mengatasnamakan memanusiakan manusia yang di dalam prakteknya sangat-sangat berbeda, bahkan melanggar norma sosial karena akan melanggar undang-undang yang berada di Indonesia. Tetapi gue juga mau membahas bagaimana dengan memperkerjakan ani-ani atau sugar daddy yang belakangan ini ramai banyak dibicarakan di platform sebelah, yang ranahnya itu umurnya sudah cukup memadai di 18 plus, tetapi terjadi transaksional seksual. Apakah melanggar norma sosial? Ya, tentu saja. Itu tidak etis di sosial, bahkan di mata masyarakat Indonesia sendiri. Tetapi apakah tidak apa-apa jika di ranah hukum? Jangan-jangan kalian berpikir, ya terserah orangnya bang, yang punya duit dia kok. Terserah mereka mau memperkerjakan siapa. Ya berarti literasi kalian itu semakin bobrok. Menormalisasikan pelanggaran kode etik yang berlaku di Indonesia. Atau emang kalian itu bodoh beneran? Oke, di video ini gue mau memperkenalkan gue ini siapa. Karena ada juga head comment tanpa adanya gagasan dan ide, only head comment. Ya, yang artinya itu mencela tanpa dasar, tanpa gagasan dan ide, cuma mencela saja. Tetapi komen-komen tersebut bakal hilang dan kehapus sendirinya. Kok bisa bang? YouTube lu bisa secanggih itu? So introduce myself, I'm Basyers. Dan dari tahun 2022, gue secara profesional menjadi profesional membuat konten, skrip, sampai sosial media spesialis. Jadi bagi gue setting YouTube di kolom komentar itu adalah fundamental dasar guys. Itu nggak terlalu susah bagi gue ya intinya. Dan ya gue pengen bahas fenomena yang lagi booming sekarang ini tentang ani-ani dan sugar daddy. Sampai LC dipekerjakan di perusahaan oleh orang-orang yang notabene itu orang-orang asing dari luar Indonesia. Dari norma sosial apakah pantas? Tentu saja tidak. Itu akan membuat wadah perusahaan menjadi kotor dan juga bau busuk. Tetapi apakah baik-baik saja di ranah hukum? Kalau kalian masih menganggap itu baik-baik saja, dan terserah orangnya lah. Dia yang punya duit, dia bebas mempekerjakan siapa saja. Sayangnya bisa gue bilang tidak guys. Karena akan melanggar undang-undang yang berlapis. Seperti eksploitasi ekonomi dan undang-undang pornografi dan juga KUHP pasal 296. Mungkin bakal ada screenshotnya di layar kalian ketika gue ngomong ini. Yang intinya bakal didenda ratusan juta rupiah, apalagi konteksnya yang memperkerjakan itu orang asing. Mungkin hukumannya bisa lebih berat. Dan di mata hukum, semua itu sama, mau ayah, ibu, adik, sahabat, sepupu kalian, di ranah hukum semuanya sama. Jadi nih, jangan sampai gadis-gadis yang baru puber dijanjikan sesuatu, diiming-imingi gaji besar, ternyata dalam kenyataannya mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan alih-alih bekerja di sebuah perusahaan. Lalu kalian mencari pembenaran ketika kalian dirugikan. Jadi intinya kalian lapor ke polisi, kalian merasa dirugikan, dan memang ternyata konteksnya polisi tahu kalian menjual kelamin, dan kelamin kalian yang kalian anggap number one itu. Dan dengan sadar kalian mengadu dengan aduan ingin memeras big boss kalian, karena kalian dipecat oleh big boss kalian. Dan di saat itu juga kalian melapor tanpa adanya pendamping ahli hukum. Apalagi sampai memberikan bukti kalian merekam adegan seksual kalian dengan big boss kalian. Wah, udah habis kalian guys. Kalian bakal kena undang-undang yang berlapis-lapis juga. Lo tahu semua kan kasus apa yang gercep di negeri ini dan juga siput di negara ini. Gadis-gadis puber seperti kalian itu memang dianggap bodoh guys. Kalian kalau nggak percaya, banyak banget konten kreator yang nunjukin angkatan kalian itu memang minim literasi, pengetahuan umum plonga-plongo, bahasa Inggris nggak bisa, matematika dasar ancur-ancuran, mudah juga dieksploitasi. Apalagi perusahaan kalian afiliasi TikTok dan juga kalian pengguna user TikTok yang notabene visual glamour, yang kalian kira itu banyak banget konten kreator yang natural, tetapi aslinya dia membuat settingan. Itu tuh banyak banget guys.
Kalian yang awalnya berharap diiming-imingi dengan gaji besar, yang awalnya bisa menaikkan status sosial kalian, dan ternyata nothing. Yaitu realita yang harus kalian hadapi. Kenapa mau menjual diri ke orang asing tanpa dikenal? Dengan jargon-jargonnya duda lah, apalah, itulah, inilah. Lagi-lagi generasi muda atau anak puber. Dan satu lagi nih, memanusiakan manusia, bullshit macam apa itu? Lu ngantor 9 to 5, digaji, lembur lu dibayar, itu sudah cukup. Nggak usah cari perbanyak banget alasannya. Sampai-sampai mengkritisi memanusiakan manusia. Lu kritik budaya kerja orang Eropa ke orang Cina mainland. Emang beneran nyambung? Lu tahu nggak sih letak geografis dunia antara Eropa dan juga Asia? Mau itu orang Korea, orang Jepang, rootnya itu memang seperti itu. Berbeda banget sama orang Eropa yang work-life balance-nya itu adalah sebuah hak. Gue berani taruh nih. Orang yang sok kritis memanusiakan manusia, aslinya itu problematik. Entah saudaranya itu kejerat hukum pidana lah atau apa. Mungkin juga kejerat utang piutang. Yang kalian bakalan jadi orang yang dimanipulasi, dieksploitasi sama mereka. Ya contohnya cari cuan dari perusahaan. Ngerti nggak? Bye.